Yani di sini mau sedikit bercerita bang tentang keadaan Yani. Yani ya cerita Yan biar abang tahu semuanya tentang Yani. Gini loh bang, Yani dilahirkan berbeda dengan orang-orang yang lain, wanita lain. Bisa disebut Yani ini indigo bang. Jadi bisa melihat makhluk-makhluk astral yang tidak terlihat sama orang lain. Dan Yani juga punya saudara kembar gaib. Abang masih ingat yang waktu malam itu ketemu dengan Yani di sungai malam itu. Nah ya, abang masih ingat Yan. Kenapa itu? Itu Yani melepas saudara Yani ke sungai dengan bantuan Aikaro. Aikaro itu semacam dukun. Aikaro itu kok bisa ngelepas, apa dia mengganggu kamu Yan? Sebenarnya sih tidak mengganggu, tapi Yani risih bang. Segala sesuatunya saudara Yani itu ikut campur banyak permasalahan di situ. Waktu itu ada yang waktu kecil dulu Yani pernah dibully sama teman Yani. Akhirnya saudara gaib Yani marah, tidak terima. Orang itu dibuat muntah darah, nggak ada habisnya. Itu akhirnya kan Yani kasihan. Akhirnya Yani minta ke saudara Yani, tolong maafin dia. Akhirnya dimaafin sama saudara gaibnya Yani, sembuh lah dia. Dan waktu itu juga ada yang suka sama Yani, tapi dia kasar, dia pemabuk, penjudi. Yani nggak suka, tapi dia memaksa. Namanya si Baron itu. Akhirnya saudara Yani nggak suka. Akhirnya kerjain lagi lah itu sama saudaranya Yani, sampai kemaluannya, alat kelaminnya itu dibikin bengkak sebengkak-bengkaknya. Nggak bisa tidur, nggak bisa berobat, nggak bisa pokoknya. Akhirnya Yani kasihan, Yani minta ke saudara Yani, tolong maafin dia. Akhirnya sembuhlah itu si Baron itu. Jadi Yani takut kalau kenapa-napa, kasihan kalau kesalahan sedikit nggak seberapa, kasihan saudara Yani itu membuat celaka. Akhirnya Yani minta tolong sama Aikaro, yaitu dukun yang rumahnya di seberang desa, di lain desa. Akhirnya Aikaro menyanggupinya, dan satu jalan dikasih mantra, dikasih bacaan, dan dipisahkan Yani sama saudaranya di sungai itu. Saudara Yani nyemplung lah kan. Oh begitu ceritanya ya. Saya kira lagi itu yang nyemplung itu kamu. Ya, saya was-was sampai besoknya seperti itu. Dan sebelum saudara gaib Yani nyemplung ke berpisah sama Yani, dia bercerita tentang abang lah lelaki yang satu-satunya yang dia suka, setuju sama Yani. Yang lainnya enggak. Baru kali ini saudara Yani setuju, karena abang katanya orang baik, orang jujur. Begitu ya. Alhamdulillah kalau gitu. Ya Yani memberanikan diri bicara sama abang untuk minta penjelasan tentang kesukaan abang apa tidak ke Yani. Gitu. Ya udah bang, gitu aja. Penjelasan ke abang. Dari pembicaraan itu asli dia mau berteriak. Betapa senangnya dia mengatakan, aku suka sekali sama kamu Yani, ya kayak gitulah. Tapi keburu gosip itu datang, si Mala dan si Siska, wah buru-buru lah si Yani buru nyuci lah di kali, dan si Rudi langsung nyemplung di kali, nyebur ke kali, ke sungai itu mandi. Akhirnya si Mala dan Siska itu ya
sedikit ngerti lah, wah ngapain itu berdua siang-siang di kali, pura-pura lagi ya, gosip keluar lagi. Dan Pak Tangguh sampai lagi ke Baron. Wah, Baron tambah marah. Akhirnya tidak membutuhkan waktu lama, si Baron itu mengerjai si Rudi itu. Akhirnya dikirimlah santet benar-benar ke rumah dinas itu. Rumah dinas itu minum santet, wah ini Rudi bukan palang sakitnya. Akhirnya di dalam entah itu mimpi entah itu sadar ya, si Rudi itu malam-malam dibangunkan sama seseorang, gubrak-gubrak, wah semuanya gubrak-gubrak, kasurnya balainya gubrak-gubrak kayak naik juga. Terus bilik rumahnya banyak yang gedor. Akhirnya Rudi pun bangun, wah dia ketakutan kepala, dia lari sekuat tenaga keluar rumah, ternyata hamparan pekuburan. Dia lari tapi berat itu dia larinya. Akhirnya dia masuk, tidak sengaja dia masuk ke dalam lubang kuburan. Akhirnya ada 10 orang beberapa itu menguruk si Rudi itu di dalam kubur dengan lemah, pelan-pelan. Akhirnya Rudi berontak, jangan bukan, tolong. Akhirnya si Rudi itu berteriak dengan nama Yani. Akhirnya Rudi itu bisalah keluar. Akhirnya dia mengambil sebuah batu nisan, kayu nisan yang udah laku, ditariklah itu, langsung dipukul lah orang-orang itu. Sudah dipukul yang mau yang ngomong memendam si Rudi itu. Lari akhirnya jatuh lagi ke lubang kuburan itu lagi, tapi di tempat lain. Pokoknya si tempat itu kuburan semua. Rudi mau lari kemanapun itu tetap kuburan, kayak sepertinya kuburan tuh luas banget, nggak sampai Rudi. Akhirnya diuruk lagi sama itu orang tuh, banyak orang. Ternyata dari banyak orang itu wajahnya sama semua, yaitu wajah Baron. Akhirnya Rudi tidak kuat lah, dibendang. Akhirnya Rudi Yani. Nah, dari teriakan itu warga mendengar ada yang teriak, Pak Guru kenapa itu malam-malam teriak-teriak seperti itu di tengah jalan. Dan Yani pun mendengar teriakan si Rudi itu memanggil namanya. Akhirnya Yani larilah menyamperin Rudi. Sebelum sampai ke Rudi itu, si Yani warga mengejar si Rudi itu untuk dipegang biar tidak teriak-teriak lagi lah itu. Tapi di penglihatannya si Rudi itu, warga itu ya si Baron itu dengan banyak wajah itu. Akhirnya dipukul satu-satu warga itu, ada jatuh. Akhirnya Rudi pas lari terpeleset jatuh. Akhirnya dipegang lah sama warga semua, kaki tangan pegang. Akhirnya tidak berdaya lah. Tidak berdaya itu Yani datang. Bang, ini Yani bang. Bang ingat, si Rudi sedikit mendengar suara Yani. Akhirnya Yani dipegang. Dan Yudhisna, si Rudi agak sedikit tenang. Dan Pak Agung bilang, cepat panggil Aikaro ke warga yang lain. Jadi kan rumah Aikaro kan jauh di lain desa itu, jauh sekali. Jadi beberapa warga lari ke rumah Aikaro. Akhirnya
si siapa kepala dusun itu Pak Agung, oh ternyata ini tidak apa namanya, tidak main-main, ini ada yang mengirim santet keluh ke Pak Guru Rudi. Akhirnya kan ada si siapa Pak kepala sekolah itu Pak Anto. Pak Anto juga ada di situ, dan Pak Agung itu melihat Rudi seperti itu, teringat dengan botolnya itu, dan menyuruh warga yang lainnya cepat cari botol di depan rumah dinasnya Pak Rudi, siapa tahu ada. Warga yang lainnya mencari, ternyata ada ketemu, diambillah botol itu, dibawa ke Pak Agung. Ini Pak, ada Pak. Oh berarti benar, tidak salah, guru yang sebelumnya juga yang disangka warga itu pura-pura gila minta dukun, ternyata emang gila beneran, dikerjai sama seseorang yang tidak suka. Ternyata guru yang sebelumnya itu dia suka sama si Yani, tapi kan guru itu tidak sopan lah tabiatnya. Guru yang sebelumnya itu kasar lah, suka sama Yani, dan dikerjai juga sama saudara gaibnya si Yani, sampai dia muntah darah seperti itulah. Akhirnya nanti minta maaf, Yani minta ke saudaranya tolong dimaafkan. Saya sembuh itu. Akhirnya guru itu sebelum dikerjain sama si Baron itu, dikerjain sama saudara gaibnya Yani dulu. Setelah itu baru dikerjain sama si Baron itu. Ya, jadi gila itu, kita dipindah ke kota lagi untuk penyembuhan lebih lanjut lah, kan masih terlihat gitu kayak orang gila lah. Datanglah kan Rudi itu menjadi guru baru. Nah Rudi ini juga suka sama Yani, terdengar juga sama si Baron. Akhirnya seperti ini terjadilah. Setelah semua ditangani sama kepala desanya Pak Agung, ya si Yani meminta. Akhirnya si Yani meminta botolnya itu, botol yang dipegang Pak Agung. Pak, saya musnahkan ya Pak botolnya. Jangan sembarangan kamu Yani, ini tidak sembarangan. Apa kamu bisa? Saya bisa Pak. Akhirnya Yani bilang saya bisa. Direbutlah botol itu sama Yani, dan Yani lari ke sungai, minta tolong ke saudara gaibnya, tolong musnahkan botol ini. Nah si saudara Yani itu bilang, nah kan sudah aku bilang kamu pasti membutuhkan saya juga kan, gak mungkin kamu hidup sendiri, kamu pasti membutuhkan saya. Yani nangis, balik lagi ke rumah Pak Agung. Akhirnya besokan harinya Aikaro datang menyembuhin si Agung, menyembuhkan si Rudi itu. Ceritakanlah sama Pak Agung, ini ada botol gini ya, ada botol yang satu botol bekas santetnya buat guru yang pertama, yang botol yang ini buat santetnya guru yang sekarang ini. Ya, botol yang satunya mana? Botol yang satunya sudah diambil sama Yani. Mana Yani? Ini saya Pak, saya yang bawa Pak, saya musnahkan. Pak Aikaro itu paham. Oh ya udah, Aikaro itu tak paham karena kan pernah menyembuhkan Yani, memisahkan Yani sama saudara kembarnya. Oh ya udah. Setelah itu diobati si Rudi itu sama Aikaro selama seminggu. Nah selama pengobatan itu dengar kabar ada kapal perahu karam di tengah sungai, tapi semua penumpangnya itu selamat, cuma satu orang yang mati.
yaitu si Baron itu mati. Ternyata ada yang melihat Baron itu terkam buaya matinya. Akhirnya si Yani bilang ke saudara kembarnya, tega kamu sampai berbuat seperti itu. Nah, saudara bilang nggak apa-apa lah, itu pantas buat dia jahat. Ya udahlah, setelah itu si Yani balik lagi ke rumahnya. Nah, pas setelah 7 hari si Rudi sembuh, dia mengajar lagi seperti biasa. Dan di waktu selang berapa hari, paslah liburan sekolah, dan si Rudi menepati janji melamar Yani ke orang tuanya. Dilamarlah si Yani ke orang tuanya, terjadilah, ada orang tuanya setuju, dan menikahlah itu si Yani dan Rudi menikah. Dan si Rudi setelah menikah sama Yani, jadilah si Rudi warga tetap kampung dusun itu. Selama 15 tahun si Rudi menikah sama Yani dan dikarunia anak, masih mengajar di situ. Akhirnya Rudi resign jadi guru itu, pulang ke Pontianak membawa istri dan anak-anaknya, pulang ke kota, ke Pontianak, dan ngajar di Pontianak. Dan bahagialah hidup si Rudi dan si Yani itu sebagai keluarga yang utuh, alhamdulillah. Nah, cukup sekian di situ cerita saya tentang guru di pedalaman Kalimantan. Ada kisah mistisnya, ada horornya di situ. Dari cerita ini saya ingin membagi pengalaman kepada saudara-saudaraku tentang cerita ini, tentang cerita guru di pedalaman Kalimantan. Kalau saudara-saudaraku menikmati cerita saya ini, tolong di like, di subscribe, yang belum subscribe di komen, apapun komenannya, tapi yang positif ya, jangan yang negatif. Dan untuk mengetahui video-video selanjutnya yang baru dari saya, tolong dipencet lonceng notifikasi biar saya nambah semangat membuat konten-konten video cerita-cerita ini, cerita misteri, horor, cerita nyata. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku yang mau menonton video saya tentang kisah-kisah misteri. Salam hormat saya, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.